المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الترحيب من الحلف تحلف بغير الله تعالى ومن اليمين الكاذبة وكسرة الحلف بالله وإن كان صادقا. At-tarhib ancaman minal halif bi ghairillahi ta'ala, dari bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Wa minal yaminil kadzibah, dan ancaman dari sumpah palsu. Wa kasratil halif billah, dan memperbanyak sumpah dengan menyebut nama Allah. Wa in kana shadiqan, meskipun dia itu benar. Jadi anjurin juga tuh ya, walaupun kita betul untuk gampang-gampang bersumpah atas nama Allah, apalagi dusta. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wa la taj'alullaha, janganlah kalian jadikan Allah atau nama Allah urdatan li aymanikum, penghalang li aymanikum, untuk sumpah-sumpah kalian. Antabarru, untuk kalian berbuat baik. Wa tattaqu, berbuat ketakwaan. Wa tuslihu bainan nas, dan mendamaikan antara manusia. Jadi jangan tuh perbuatan baik kita dihalangi dengan sumpah menyebut nama Allah. Kalau misalnya begini, demi Allah, kalau punya ini gue nggak mau sholat misalnya, sholat yang sunnah, atau nggak mau hadir pengajian, itu kan perbuatan baik, betul. Jadi janganlah kalian menjadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sumpah-sumpah kalian penghalang untuk kalian berbuat baik dan bertakwa, dan untuk mendamaikan antara manusia. Dikatakan kalau orang mudah bersumpah dengan hal yang demikian, itu hukumnya makruh. Karena menghalangi dia untuk berbuat satu kebaikan. Pakai sumpah nggak mau melakuin, maka hukumnya apa? Makruh. Wa tukrahul yamin ala dzalik. Bahkan wa yusannu fihi al-hanthu wa yukaffir. Disunnahkan baginya untuk membatalkan sumpahnya dan bayar kafarah. Jadi kalau nyebut nama Allah, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, ya, itu huruf-huruf qasam tuh, wau, ta, dan ba. Kalau menyebut nama Allah tapi dilanggar sumpah atas nama Allah, nanti wajib kafarah. Namanya kafaratul yamin, kafarah sumpah. Jadi jangan gampang sumpah demi Allah atas nama Allah tapi melanggarnya. Nah, ini pembahasan kita dalam ayat tersebut. Allah menjelaskan, janganlah sumpah kalian dengan menyebut nama Allah sebagai penghalang untuk kalian berbuat akan kebaikan. Nah, kalau yang model begitu, sunnahnya untuk dibatalkan sumpahnya dan bayar kafarah. Demi Allah, gue nggak mau hadir lagi tuh majelis ta'lim di situ. Sumpah bukan tuh? Sumpah. Menghalangi dia untuk kebaikan, betul. Yaitu menghadiri majelis yang model sumpah kayak begitu makruh sumpahnya. Dan sunnah bahkan baginya untuk melanggar sumpahnya dan membayar kafarah. Di sini pertanyaannya, apa sih kafarah sumpah? Kafarah sumpah itu milih
Salah satu dari 3. Yang pertama, itqu raqabah mukminah, bebasin budak. Waduh, kagak ada budak mat, udah. Mana Mama sore? Enggak ada budak ya? Ada. Bantu bukan budak. Budak tuh boleh diperjualbelikan. Yang kedua, atau memberi makan 10 orang miskin. Setiap miskin 1 mud. 1 mud itu hampir 7 ons. Makanan pokok. Kasih beras. Sarang seleter misalnya 10 orang. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian apa yang dia perlu deh? Dia kasih kemeja boleh, kasih sarung boleh, sorban juga boleh katanya, kerudung, ya, dan lain sebagainya. 10. Kalau tidak bisa, nggak mampu, salah satu dari yang 3 itu boleh pilih tuh. Maka diganti dengan puasa 3 hari. Berapa puasa? Nah, ini namanya kafaratul yamin, kafaratul sumpah. Usulan dalam subat apa tuh? Moduskan 4 bersyiar tuh ya. Kafaratul yamini idku raqabah mu'minatin salimatin min ma'yabah. Wa ashratun tamassaku bal adda min galibil akwati muddan muddan. Au ashratun bima au kiswatun bima tusamma kiswa sauban kubaan au ridan au farwa. Nah, yang terakhir wa ajizun sama salasan karraqi wal afdalul wila wa jaza tafriq. Jadi kalau yang 3 tadi nggak mampu boleh diganti dengan puasa. Dan puasa afdalnya 3 hari berturut-turut. Wal afdalul wila wa jaza tafriq. Afdal 3 hari secara berturut-turut. Ya kalau dia nggak mau boleh juga dipisah-pisah. Wa jaza tafriq boleh dipisah. Sehari sekarang, minggu depan 1 lagi, minggu depan 1 lagi. Namanya kafaratul yamin. Jadi dalam ayat di atas tuh gak dianjurin tuh bersumpah dengan sumpah tidak mau melakukan satu kebaikan. Sumpah menyebut nama Allah. Orang bilang demi Allah, gue mau udah nggak mau datang lagi tuh majlis. Ini kan hadir majlis baik bukan? Baik. Demi Allah, gue nggak mau salat jamaah lagi tuh di Masjid Al-Ikhlas. Orang bilang begitu. Nah, ini menghalangi dia menyebut nama Allah. Yang demikian sumpahnya hukumnya apa? Makruh. Bahkan sunnah baginya al-hanath. Al-hanath itu melanggar sumpahnya. Kemudian membayar kafarah. Dalam ayat yang lain, qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim, sesungguhnya orang-orang yang mengganti, yashtaruna mengganti, ya, bi ahdillah dengan janji Allah, wa aymanihim dan sumpah-sumpah mereka, mengganti dengan apa? Samanan qalila, dengan harga yang sedikit dari dunia. Ulaika, mereka itu, la khalaqa lahum, ay la nasiba lahum, tidak ada bagian buat mereka pahala fil akhirah, di negeri akhirat, wala yukallimuhum Allah, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat yaumal qiyamah, pada hari gak dipeduliin sama Allah, gak dihiraukan.
Enggak dipandang dengan pandangan rahmat nanti hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan mereka oleh Allah. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang suka jual-jual beli hukum nih. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, yang mengganti ya bi ahdillah dengan janji Allah. Kan janji Allah apa kepada mereka, kepada kita ini? Fil iman bin nabi, walaupun khitabnya kepada mereka orang-orang Yahudi. Untuk iman kepada nabi, wada'il amanah, untuk menjalankan amanat. Cuma mereka jual itu dengan dunia yang sedikit. Dapat sogokan, lain urusannya. Itu ancaman di situ apa? La khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada bagian lahum untuk mereka nanti di negeri akhirat. Bagian apa? As-sawab, pahala. Allah nggak mau ajak bicara mereka. Nggak dipandang dengan pandangan rahmat. Nggak disucikan sama Allah. Bagi mereka azab yang sangat berat. A'udzubillahi min. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud ya. Semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqi. Siapa orang yang bersumpah atas harta seorang muslim bighairi haqqi, dengan tidak benar. Ya, artinya apa? Dia sumpah nama Allah tapi bohong. Ini hadis juga Al-Imam An-Nawawi Al-Bantali memasuki dalam sesuatu pembahasan tentang penjual yang Nabi katakan at-tujjar humul fujjar. Para pedagang mereka itu orang-orang yang berdosa. Bingung sahabat. Para pedagang mereka itu orang-orang berdosa. Sahabat bilang, ya Rasulullah, alaihissallah qad ahalal bih, bukankah Allah telah halalkan jual beli? Kan ada dalam ayatnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya, kata Nabi. Tapi maksud Nabi, pedagang yang berdosa, mereka berkata, fayakdzibun, berdusta, fayahlifun, dan bersumpah atas nama Allah. Demi Allah nih ya, ane kasih buat ente, yang lain mah ane gak kasih, dibilang. Banyak gak begitu? Banyak. Cuma ente doang nih, demi Allah dah. Ente doang apa? Itu tuh. Ini sama, dia menyebut nama Allah untuk mengambil harta orang mukmin, biar beli dagangannya dia dengan gantian. Ini maksud mana begitu? Man halafa ala mali imri'in muslim. Siapa orang yang bersumpah atas untuk mendapati harta orang muslim tanpa dengan benar, tanpa dengan haknya, laqiyallah, dia akan berjumpa kepada Allah. Wa huwa alaihi ghadban, dan Allah alaihi, atasnya, dalam keadaan yang sangat marah dan murka kepadanya. Na'udzubillah min. Jadi laqiyallah, dia akan berjumpa kepada Allah. Ya. Bukan laqiyallahu, bukan. Laqiyallah, dia akan berjumpa kepada Allah. Jadi maf'ul. Wa huwa alaihi, dan Allah atasnya ghadbanun, murka dan marah. Hati-hati itu ya. Mau ngambil harta hak milik orang lain tanpa dengan hak. Pakai sumpah nama Allah, ya percis tuh. Makanya dimisalkan sama Imam Nawawi dalam permasalahan berdagang di sini. Karena biasanya begitu. Biar orang tertarik dagangannya, beli, jual nama Allah untuk mendapatkan harta yang sedikit. Keuntungan yang sedikit tapi jual nama Allah. Qala Abdullah, berkata Abdullah, summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Abdullah bin Mas'ud ya, yang meriwayatkan ini hadis. Summa qara alaina, kemudian membaca kepada kami. Siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misdagahu, akan pembenarannya, min kitabillah, dari kitabillah Al-Quran Azza wa Jal. Nabi membaca, innal ladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang mengganti, yashtarun yastabdiluna, dengan janji Allah, wa aymanihim, dengan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, harga yang sedikit, keuntungan yang sedikit dari urusan dunia. Sumpah nyebut nama Allah. Ila akhir al-ayah. Itu dibaca oleh Nabi setelah Nabi membacakan hadis yang tadi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, warawahu aydan bima'nahu, dan juga meriwayatkan, warawahu, dan telah meriwayatkan, ya, akannya juga bima'nahu, dengan maknanya semakna, ma'aziyadatin huma, bersamaan tambahan keduanya. Wa Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi, kama rawa sadrahu bima'nahu Ahmadu, sebagaimana telah meriwayatkan akan permulaannya. Permulaan itu hadis, bima'nahu, dengan semaknanya siapa? Oleh Imam Ahmad. Wan Nasa'i, juga telah meriwayatkan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah. Hadis kuat tuh. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yanhaakum, melarang kepada kalian, antahlifu, untuk kalian bersumpah, bi'abaikum, dengan menyebut nama-nama orang tua kalian. Sumpah hanya kepada menyebut nama Allah. Nggak boleh nyebut nama, demi bapak saya Fulan. Siapa bapak lu memang? Ya. Jadi Nabi melarang kalian antahlifu, untuk kalian bersumpah, bi'abaikum, dengan menyebut bapak-bapak kalian. Faman kana halifan, maka barang siapa yang dia bersumpah, falyahlif billah, hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, bukan nama yang lain. Au liyasmut, atau diam. Jangan sumpah, itu lebih baik. Sumpah nggak bagus, kecuali hal yang darurat, dia bersaksi. Ya, kalau nggak ada kepentingan nggak usah, walaupun benar dia. Kalau nggak demikian, diam aja. Itu yang terbaik. Makanya ada larangan tuh, kasratul halif, banyak sumpah, jangan. Ya, jadi Imam Syafi'i, aduh, saya nggak pernah bersumpah, la sadiqan wala kadhiban, benar maupun dusta. Apalagi dusta, benar kagak pakai sumpah. Ada apa ini? Urusan dunia ini pakai sumpah nama Allah. Kecuali diminta untuk bukti segala macam, inti menjadi saksi dan lain sebagainya, itu diminta. Lain di situ. Jadi falyahlif billah, hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, au liyasmut, atau diam. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati Al-Imam Bukhari, Muslim, wa rawahu Malik, juga meriwayatkan itu hadis Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wal arba'atu, dan perawi yang 4 yang lainnya, Nasa'i, Tirmidzi, dan lain sebagainya. Hadis kuat juga ya. Makanya bersumpah selain nama Allah nggak boleh, illallah, kecuali Allah. Takidan, bersumpah Allah banyak, wal asri, demi masa. Ya. Apa lagi? Watin,
wa zaitun. Itu sumpah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, kalau kita nggak boleh, ya hanya sumpah menyebut nama Allah. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu, nah, begitu. Dosa-dosa besar itu mubtada. Al-isyraku billah, yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh diri. Wal yaminul gamus, dan sumpah palsu. Itu disebutin sama Nabi al-kabair, dosa-dosa besar. Menyekutukan Allah jelas sudah. Ya, namanya asyirkul akbar, namanya syirik besar. Orang menduakan Allah, percaya kepada kekuatan selain kekuatan Allah, menyekutukan Allah. Itu enggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Pernah Nabi berkata kepada para sahabat, wa iyyakum asyirkal asghar, hati-hati kalian berbuat syirik kecil. Sahabat tanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Nabi? Nabi katakan, ar-riya, pamer. Itu syirik kecil namanya itu. Ya, pamer dengan ibadah. Pamer dengan man kana yarju rahmat rabbih falyamal amalan salihan. Apa lagi itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Kahfi di akhir itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ibadah kepada Allah, salat. Salat harus murni karena Allah, betul? Kalau itu salatnya bukan murni buat Allah, juga buat orang. Buat pamer sama orang. Karena orang lain, berarti menyekutukan dalam ibadah kita selain Allah. Makanya dikatakan asyirkul asghar itu ar-riya, pamer dalam ibadah. Ibadahnya bukan murni karena Allah, tapi buat orang lain juga. Nah, ini namanya asyirkul asghar. Iyyakum wasyirkal asghar. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Na'udzubillah. Jangan sampai itu, ya, doain orang tua kita tiap hari habis sholat, terus itu jangan tinggalin tuh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doain tiap hari. Habis sholat wajib tuh. Kita wajibkan. Wajib di sini bukan tinggalkan dosa, artinya apa? Mesti doain, jangan lupa. Sebentar. Doain. Bahkan banyak wirid para ulama kita baca Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani, setiap hari baca 100. Itu kan hebat tuh, keberkahan ada di situ. Ya, keberkahan ada di situ. Orang tua ridho sama kita, beres sudah. Beres dunia kita, beres akhirat kita. Lebih-lebih akhirat. Itu cari bagaimana orang tua kita senang sama kita. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita bakal marah nih, bakal nggak seneng nih, tinggalin. Jadi curi perhatian, biar seneng, biar itu tugas kita anak. Dan tugas kita sebagai orang tua yang jadi orang tua, biasakan jangan terlalu nuntut anak bakti sama kita. Nah, jangan sampai anak kita ntar kalau kita nuntut dianggap durhaka, bahaya. Nah, jadi orang tua yang sering memaafkan kepada anaknya. Itu tugas kita sebagai orang tua. Dan tugas kita sebagai anak, kita juga kepada orang tua kita berusaha sekuat naga bakti senengin mereka. Nah, tugas kita nanti sebagai orang tua yang udah punya anak, gampang-gampang maafin anak kita. Karena dahsyat zaman sekarang, durhaka banyak.
Jangan sampai kita yang gak ridho sama anak kita, bahaya. Kita kepengen anak kita juga masuk dalam surga. Begitu. Jadi dua sisi itu. Kemudian kontrol nafsi, bunuh diri jelas. Wal yaminul ghamus, nah bahasan ini. Sumpah palsu. Apa al-ghamus ini? Dikatakan al-ghamus ini wahiyya allati tagmis sahibaha fil ithmi wan nar. Al-ghamus itu yang menenggelamkan akan pelakunya fil ismi dalam dosa dan api neraka. Gitu maksudnya. Jadi sumpah yang dusta yang menenggelamkan pelakunya nyebur ke dalam neraka. Rahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi wan Nasa'i. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu iftada yaminahu bi asyrati alaf. Dari Jubair bin Mut'im, sahabat radhiyallahu anhu annahu iftada, bahwasanya dia menebus yaminahu akan yaminnya, akan sumpahnya dia bi asyrati alaf dengan gantian tebusan 10.000. Di sini nggak disebutkan 10.000 apa. Pokoknya mablagh kabir, jumlah yang besar ketika itu. Dia sumpah, ditebus sumpahnya dia dengan bersedekah memberikan 10.000. Sumakalah, kemudian dia bilang, Warabbil Ka'bah, Warabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau halaftu, seandainya saya bersumpah, halaftu sadikan. Saya sumpahnya benar. Saya sumpahnya betul. Wa innama huwa syai'un, hanya saja itu tebusan adalah sesuatu iftadaitu bih, yang saya tebus dengannya, yamini sumpah saya. Walaupun sumpah saya betul dibilang. Sebagai bentuk kehati-hatian aja. Karena sumpah nggak bagus dibilang. Saya tebus tetap sumpah saya tersebut dengan memberikan berapa? 10.000. Itu bukan sumpah bohong. Dibilang apa tadi? Lau halaftu, kalau seandainya saya bersumpah, saya sumpah benar, nggak bohong. Tetap dengan sumpah yang betul begitu. Ditebus sumpahnya dia dengan membayar 10.000. Sudahin dikasih fuqara masakin. Ya, padahal sih nggak apa-apa kalau sumpah betul. Rawahu At-Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid. Telah meriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, ya, dalam kitabnya Awsat bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, yang bagus.